Kalau cukai itu adalah pungutan negara yang diberikan untuk barang-barang dengan karakteristik tertentu. Campaign ini yang salah satu campaign yang paling efektif selain melalui sosial visual, musik itu bahasa yang paling universal untuk menyampaikan pesan-pesan. Jadi selamat masuk ke hati. Pas dia yang akan Baik Bu Kiti, hari ini kan kita mau ngadain podcast Gempur Rokok Ilegal. Nah, untuk narasumber kita Mas Fadli jadi datang? Rencananya Mas Fadli, tapi sepertinya entah jadi datang atau enggak, saya juga ragu ini. Kita pingin sekali ada datang Mas Fadli. Moga-moga hadir ya, kalau enggak Zoom. kau membuatku mengerti. Alhamdulillah. Selamat datang, selamat datang. Terima kasih. Iya, terima kasih kehadirannya. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah jadi hadir, tidak jadi ada hambatannya, syukurlah. Alhamdulillah. Sehat Mas Alhamdulillah. Fadli. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita langsung aja nyapa ya ini. Halo Sobat Bea Cukai dan halo juga Sobat Padi. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dan benar-benar kita tunggu-tunggu sekali karena beliau merupakan vokalis dari salah satu band legendaris di Indonesia nih, Mas Fadli dari Padi. Halo, selamat datang Mas Fadli. Makasih. Baik, Sobat Bea Cukai dan Sobat Padi, perkenalkan saya Valen dan di sini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh Kepala Kantor Bea Cukai Mataram, Ibu Kiti Kartika. Dan juga Mas Fadli. Selamat datang Mas Fadli. Alhamdulillah sudah bisa hadir bersama kami di sini untuk melakukan sosialisasi tentang Gempur Rokok Ilegal. Bapak Kanwil kami Pak Susila Brata menitip salam buat Mas Fadli. Salam hormat. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, untuk Mas Fadli gimana perjalanannya sampai ke Lombok sini? Alhamdulillah, menyenangkan banget. Jadi Lombok itu selalu setiap dari Jakarta pasti kebayang semua yang indah-indahnya. Jadi mau kayak gimana pun pasti kalau bayangin Lombok langsung masalah-masalahnya langsung kepikir bagaimana. Tempat healing ya Mas ya? Tempat healing yang terbaik, salah satu tempat healing terbaik. Kalau Mas Fadli sendiri gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah sehat. Sama Padi juga masih sekarang mau masuk rekaman lagi. Ini baru selesai tour, kita bikin 25 tahun konser Padi, 25 tahun berkarir, main di Malaysia dengan Sheila Majid. Alhamdulillah, dan setelah ini kita mau bikin rekaman. Desember ya kalau nggak salah ya? Desember. Ada nggak kesempatan kita kan? Insya Allah sekalian. Udah mau akhir tahun 2022 nih, kalau untuk tahun depan rencananya gimana? Iya, tahun depan itu Padi memang kita dapat PR yang sudah lama, kita juga punya PR, Sobat Padi juga nunggu album ke-7 Padi. Jadi kita fokus mau kerjakan album ke-7 Padi, semuanya lagu baru dan mudah-mudahan bisa menghilangkan dahaga Sobat Padi yang sudah menunggu lama banget. Sudah nggak sabar nih Sobat Padi menunggu-nunggunya. Iya, syukurlah. Oh iya nih Mas Fadli, kan dulu di tahun 2002 itu hampir 2 dekade ya. Ini Padi pernah mengisi album untuk lagu Piala Dunia nih, Piala 2002 Dunia. Di Korea Jepang. Yang seingat saya itu dia judul lagunya Work of Heaven ya Mas ya. Dan gak terasa nih Bu, udah hampir 2 dekade. 20 tahun sesudah Padi, itu ya. Masih eksis. Tambah eksis. Dan bahkan mau bikin album yang baru gitu. Alhamdulillah. Berarti memang sudah ke banyak luar negeri gitu ya, ke negara-negara. Pengalaman tour juga ke luar negeri atau syuting mungkin ya di luar negeri ya? Iya, macam-macam. Jadi dari tahun kita keluar single Sobat tahun 98 sampai sekarang ya kami masih terkagum-kagum bagaimana musik itu bisa membawa kita kemana saja. Alhamdulillah udah
kemana-mana, ke Eropa, Amerika, ke Asia Timur, ke Australia dan lain-lainnya. Bisa menyatukan dunia ya? Ya, Musik bisa menyatukan dunia. benar-benar bahasa universal. Kadang-kadang kita lihat, wah ini kita nyanyi lagu Indonesia di New York gitu kan, terus orang bulenya excited, dia mungkin nggak ngerti bahasanya tapi dia dapat fun-nya, nadanya dapat, dia nadanya. seneng. Dan Gitu. memang Valen sendiri Bu tahu musik Padi ini di setiap lagu liriknya itu ada makna-makna tersembunyi gitu kan. Di setiap liriknya, dan itu jadi salah satu inspirasi kita di BC Maben untuk kalau membuat lagu itu ada pesan yang disampaikan gitu kan. Jadi cuma nggak ringan ya, mesti ada pesan-pesannya Harus ada supaya nilainya dapat. Bener. Jadi sampai ke hati setiap pendengar, termasuk Sobat Padi. Alhamdulillah. Nggak pakai bayar royalti kan kalau menginspirasi itu? Oh enggak, malah justru kita berharap lebih banyak musisi-musisi Indonesia. Apalagi sekarang kan teknologi lebih mudah, jadi fokus kita sebagai band yang dibilang band senior gitu, pencinta musik Indonesia benar-benar kembalikan musik Indonesia jadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi lebih banyak musisi yang terinspirasi, itu lebih akan jauh lebih bagus. Ya, syukur ya. Okay. Alhamdulillah. Oh ya nih Mas Fadli kan ngomong tadi sudah sering ke luar negeri nih, berarti pernah dong bersinggungan dengan Bea Cukai gitu kan. Boleh diceritakan Mas pengalamannya dengan Bea Cukai? Iya, kalau setiap ke luar negeri kan kita pasti ada custom declaration ya. Kalau saya jalan sama istri sama keluarga, kita kemana pulangnya pasti kita isi itu semua. Jadi dan ada barang-barang juga. Biasanya dulu kan zaman saya dulu waktu belum ada YouTube dan lain-lain, itu kita beli CD, DVD dan lain-lain juga. Kita pasti harus memberitahukan. Benar, harus memberitahukan. Pengalamannya gimana Mas Fadli? Terlihat galak, terlihat ramah atau bagaimana sih petugas-petugas? Asik sih sebenarnya. Yang kita senangnya karena kita cuman diajarkan dulu, disosialisasikan aturan-aturannya ini dan semuanya dimudahkan. Biasanya karena kalau pengalaman saya pribadi, kami merasa benar-benar dimudahkan gitu. Satu diajarkan terus dimudahkan, Mas Fadli ini. Bagaimana mengisinya yang benar ya Mas Fadli ya. Mengisinya yang benar. Jadi seneng aja. Kalau belanja marketplace benar nggak? Belanja itu istri. Jadi nggak punya pengalaman. Nggak punya pengalaman belanja marketplace. Nanti berarti istri Mas Fadli bisa kita undang juga nih. Iya kayaknya dia. Dia yang paling ngerti. Ini tadi udah tentang kepabeanan nih Mas. Kalau untuk barang kena cukai sendiri di Indonesia Mas Fadli tahu ada apa aja? Tahu. Ya yang saya tahu yang pastinya pertama tembakau dan turunannya rokok dan lain-lain. Terus minuman keras. Itu yang paling umum yang kita tahu. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Ya, etil alkohol. Etil alkohol. Bener banget. Contoh sederhananya spiritus. Ya, spiritus. Tapi dibayar di pabriknya. Jadi bukan pembelinya yang bayar. Pembuatnya ya. Iya Ibu, jadi untuk di Bea Cukai sendiri ini Mas Fadli, kita sekarang sedang menggaungkan program Gempur Rokok Ilegal. Nah kita mau nanya langsung nih sebenarnya, Gempur Rokok Ilegal ini tuh apa saja sih Bu kegiatan yang udah dilakukan? Ya, jadi tadi dari dengar Mas Fadli cerita, waktu ditanya tentang Bea Cukai, masih tahu persisnya dan berpengalaman sewaktu keluar dari luar negeri. Artinya itu sisi beanya, sisi impornya. Nah sisi cukainya adalah mungkin tidak tahu ya, tidak berasa teman-teman ya apa sih itu cukai gitu. Nah jadi kita mungkin tahu dulu pengertian cukai itu seperti apa. Kalau cukai itu adalah pungutan negara
yang diberikan untuk barang-barang dengan karakteristik tertentu. Jadi bukan semua. Tertentu. Iya. Kalau bea kan barang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Tapi kalau cukai bisa dari luar negeri, bisa di dalam negeri, tapi karakteristiknya tertentu. Tertentunya apa? Peredarannya mungkin harus dibatasi. Konsumsinya dibatasi dan diawasi. Kemudian juga memang sifat-sifat khususnya membuat dia harus dikenakan pembebanan demi prinsip keadilan. Demi prinsip keadilan. Ini yang penting nih. Itu yang paling penting. Iya, karena di atas sudah terbaca nih, konsumsinya dibatasi, peredarannya diawasi, pungutannya untuk keadilan. Rasanya sense-nya sudah dapat sepertinya kali ya apa yang dimaksud dengan cukai. Nah, berangkat tadi pertanyaannya Valen adalah tentang apa itu gempur rokok ilegal. Rokok ilegal. Nah, rokok itu salah satu barang kena cukai. Nah, ada rokok yang legal dan tidak legal. Apa itu rokok yang ilegal? Rokok yang ilegal itu tidak dilekati pita cukai. Kemudian dilekati pita cukai namun tidak benar diperuntukannya, kemudian bekas atau sama sekali tidak ditempeli pita cukai. Sama sekali. Ya. Ada juga yang senekat itu ya. Iya, jadi benar-benar rokok polos istilahnya. Istilahnya rokok polos. Jadi tidak ada ditempel pita cukai sama sekali. Nah, itu yang harus kita perangi Mas Fadli, gitu karena mereka tidak mengikuti yang tadi pengertian cukai itu tadi karena konsumsinya dibatasi, peredarannya diawasi, pungutannya untuk keadilan, dia tidak melakukan hal itu. Kita laksanakanlah gempur rokok ilegal. Nah, kemudian dilakukan bisa oleh bea cukai sendiri sebagai tugas dan fungsinya. Dan bisa dibantu juga dengan Pemda. Jadi pemerintah daerah, karena kami sekarang bertugas di Pulau Lombok, di Mataram, kami berkoordinasi dengan Pemda di sini. Mas Fadli dengan Pulau Lombok sudah keliling belum? Sudah ya. Sudah kemana yang sudah baru Kota Mataram kah? Kota Mataram, Senggigi Mandalika, pasti Mandalika sudah. Iya, Mandalika itu sudah. Lombok Tengah. Lombok Tengah. Senggigi itu Lombok Barat dan Lombok Utara ya, kesananya. Gili Trawangan itu di Lombok Utara. Lombok Utara gitu. Iya. Apa langkah-langkah di gempur rokok ilegal tersebut? Nah, kita melakukan pertama pengumpulan informasi. Jadi bukan sekonyong-konyong atau langsung melakukan tindakan, tapi kita kumpulkan dulu informasi. Dari informasi nanti diolah oleh bea cukai. Langkah kedua adalah melakukan operasi pasar. Operasi pasar itu pada prinsipnya adalah sosialisasi sekaligus mendatangi lokasi-lokasi yang tadi sudah didapatkan dari pengumpulan informasi. Jadi disosialisasi. Ya, tetap disosialisasikan, bisa datang ke warung, ke pasar, dilakukan sosialisasi, kemudian suka ditempelkan stiker-stiker gempur rokok ilegal yang berisi ciri-ciri rokok ilegal itu apa saja. Nah, itu yang penting. Iya, karena kalau hanya disampaikan orang lupa. Kadang-kadang mereka juga biasanya penjual ya, kalau mereka nggak tahu mana yang ilegal. Jadi kalau gitu dia bisa tahu. Jadi dengan ditempel kan ada terus di situ. Kalau nanti setelah itu sudah disosialisasikan, kita datangi, kalau ketemu memang yang ilegal-ilegal itu tadi, itu dilakukan penindakan. Kan selanjutnya terakhir adalah pemberantasannya. Jadi benar-benar seperti operasi. Bisa ke pasarnya, bisa ke pengangkutnya, bisa kemanapun yang menyimpan atau menjual atau mengkonsumsi rokok ilegal. Sampai kalau bisa ke produsen juga. Ya, gitu. Nah, dan itu juga didukung dengan sosialisasi yang terus-menerus dan pembinaan kepada para produsen dan pemakai masyarakat. Nah, Bu, ini kan kegiatannya banyak nih. Nah, kalau untuk pembiayaan dari kegiatan gempur rokok ilegal itu sendiri bagaimana? Jadi tadi sudah saya sampaikan ada dua, bisa bea cukai saja yang melakukan, bisa dengan Pemda. Kalau bea cukai saja melakukan, itu kami menggunakan anggaran kami sendiri, anggaran bea cukai DIPA. Namun tentu sangat terbatas, Mas Fadli, anggaran kita itu tidak banyak. Dan kita bekerja sama dengan Pemda itu ada dukungan dana DBH CHT namanya. DBH CHT. Ya, mungkin baru kali ini dengar. Baru kali ini dengar. Jadi DBH CHT itu dana bagi hasil dari cukai hasil tembakau.
Jadi dari rokok lah mungkin, kalau sederhananya nih. Iya. Nah, itu adalah dana yang diturunkan dari pemerintah pusat kepada daerah bersifat dana alokasi khusus. Dana alokasi. Ya, yang pemanfaatannya menuruti kaidah-kaidah tertentu dan pemberiannya juga berdasar aturan tertentu. Nah, contohnya kalau DBH-CHT ini dasarnya adalah daerah-daerah yang produsen rokok atau daerah penghasil tembakau. Nah, NTB, Pulau Lombok, Pulau Sumbawa itu penghasil tembakau terbesar di Indonesia dan terbaik. Terbesar dan terbaik, iya. Ya. Jadi itu dagingnya tembakau itu ada di sini. Gitu. Nah, itu dibiayai dengan dana DBH-CHT. Nah, kalau untuk DBH-CHT ini sendiri untuk dampaknya tuh ke siapa saja sih? Pemanfaatannya ya? Iya. Pemanfaatan dana DBH-CHT itu tadi yang saya sampaikan baru sisi penegakan hukumnya, Mas Fadli. Nah, kita tarik lagi bahwa cukai dikenakan terhadap barang-barang yang dibatasi. Artinya apa? Tentu ada kompensasi terhadap lingkungan yang dibayarkan oleh para konsumen barang terbatas tersebut supaya ada prinsip keadilannya. Iya, jadi sehingga DBH-CHT itu pemanfaatan terutamanya malah ke kesehatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, baru terakhir ke penegakan hukum. Jadi memang pemanfaatan cukai ini dari rakyat untuk rakyat gitu. Iya, dan kembali lagi ke rakyat. Iya. Kalian ingat apa saja sih contohnya untuk kesejahteraan dan kesehatan masyarakat pemanfaatan DBH-CHT-nya? Kalau untuk kesehatan masyarakat itu ada yang udah terrealisasi, itu pembangunan puskesmas di Pulau Lombok. Jadi dana itu pembangunan puskesmas. Ada pembangunan. Iya. Dan kalau di sini karena petani tembakau, untuk pembinaan petani tembakau. Pembinaan mereka. Iya. Gitu. Untuk lebih mengembangkan produknya. Gitu. Iya. Nah, itulah manfaatnya DBH-CHT bagi masyarakat. Nah, untuk program Gempur Rokok Ilegal ini, saya mau nanya nih ke Mas Fadli, apa yang membuat Mas Fadli tergerak untuk mendukung program ini, Mas? Ya, pertama saya dengar campaign Gempur Rokok Ilegal itu sebenarnya saya terpantik lah istilahnya. Oke, kalau saya lihat dari masyarakat umum, saya bilang ya pasti kalau bicara keadilan, satu keadilan dalam usaha kan ya pasti kalau ada yang satu ikut aturan, satunya nggak ikut aturan, itu pasti akan membuat kisruh lah. Yang kedua juga ya dana-dana yang didapatkan itu untuk kan kembali ke masyarakat juga. Jadi saya pikir dengan adanya usaha-usaha yang membuat rokok ilegal itu yang bikin tidak balance. Itu tidak yang saya fair ya. Ya fair. Kembali lagi pada akhirnya prinsipnya prinsip keadilan. Bahwa ada aturan yang begini yang semua ikut harus ikut aturan itu dasarnya. Iya, karena kalau dia tidak berpita cukai, tentu kemungkinan dia bisa menjual lebih murah daripada yang berpita cukai. Iya benar, satu lebih murah, yang kedua barangnya nggak tahu isinya apa gitu. Maksudnya, kalau sebagai orang perokok juga, ini nggak ada lebih berbahaya. nggak ada standarnya stoknya gitu, nggak ada standarnya. Justru itu juga berbahaya juga buat kita karena nggak ada penjaminnya gitu, nggak ada. Benar. Dan selain membuat persaingan usaha yang nggak sehat, ini juga kalau peredarannya itu tidak seimbang, itu bisa bikin harganya lebih murah, bisa-bisa nanti menambahkan atau meningkatkan jumlah perokok pemula gitu. Perokok pemula, karena murah itu ya. Iya, karena murah jadi bisa jadi di bawah umur dia jadi beli gitu. Benar. Itu juga salah satu eksesnya ya. Gampang dikonsumsi, gampang didapat, gampang dikonsumsi, cukup dengan uang sakunya mereka. Iya. Nah, kalau untuk hasil penindakan dari Gempur Rokok ini, kelanjutan dari barangnya itu digimanakan sih, Mas? Oke, ya kita dari penindakan itu mendapatkan rokok-rokok tadi yang tidak legal itu, Mas Fadli, dan itu dijadikan barang penindakan dan dibawa ke kantor. Tapi
kembali lagi saya sampaikan bahwa memang sampai proses akhir itu memang tidak instan. Tidak bisa nih ditangkap segini, 1 truk misalnya, terus langsung ditontonkan dibakar. Tidak bisa, karena sesuai aturan-aturannya harus ada tahap-tahap yang dilewati. Kita laksanakan di penyelidikan, di pemeriksaan dan segala macam. Dan sampai ujung, sewaktu kita melakukan pemusnahan, itu kita harus mendapatkan izin dulu dari kantor KPKNL. Jadi kantor yang untuk penanganan kekayaan negara dan lelang. Jadi itu yang menangani tentang lelang, tentang pemusnahan, izinnya dari KPKNL. Ya. Setelah kita mendapatkan izin dari KPKNL, baru kita bisa melakukan pemusnahan barang-barang yang tadi sudah ditegah. Nah, untuk pemusnahan tersebut terbuka, Mas Fadli, bisa ditonton. Publik bisa melihat langsung. Wartawan diundang, pihak-pihak terkait diundang. Tadi kalau kita melakukan penindakan itu bersama dengan Pemda, Satpol PP-nya, aparat penegak hukum lainnya, bisa TNI, bisa Polri, bisa Kejaksaan. Nah, nanti sewaktu pemusnahan itu kita undang semua. Ada press release-nya juga, wartawan bisa melihat, bisa disampaikan data-datanya, jumlah yang ditangkap dan jumlah yang dimusnahkan. Jadi saya sampaikan, jika nanti ada penindakan, teman-teman semua tidak usah ragu, merasa bahwa wah, bea cukai nanti nyimpen untuk dijual kembali atau saya berikan ke orang lain, tidak bisa sama sekali. Karena data-data yang kita dapat dari penindakan tersebut sudah dimasukkan ke dalam aplikasi. Ya, sudah valid. Jadi tidak bisa, saya tidak bisa nipu-nipu lagi. Betul, jadi data penindakan jumlahnya segini, tahap-tahapnya aplikasi semua, sampai akhir penindakan akan matching dan klop jumlahnya. Jadi tidak usah ragu, tidak usah khawatir. Kalaupun lama prosesnya, itu karena kami harus mematuhi aturan dari tahap-tahap yang harus kami lalui. Gitu, Jadi paham saya. Ya, banyak belajar beneran. Sama-sama paham ya, sama-sama. Yang sebelumnya tahu jadi lebih tahu. Jadi lebih tahu. Ya. Kalau untuk Mas Fadli sendiri ini, menurut Mas Fadli seberapa penting sih untuk program Gempur Rokok Ilegal ini, baik untuk masyarakat? Iya. Kembali lagi ke masyarakat, tadi kita udah bicara ada beberapa ekses yang bisa terjadi ya. Kalau pentingnya penting banget karena yang melihat dari ekses yang tadi itu dan masyarakat itu diedukasi untuk bahwa kita bernegara semua ada aturannya. Ya. Aturan itu mengikat kita untuk hidup dalam satu peradaban gitu ya. Satu tatanan ya. Ya, itu yang paling penting. Jadi kalau bicara kalau tidak ada aturan yang ditetapkan dan bagaimana kita membangun peradaban itu ya. Nah, jadi pentingnya mensosialisasikan ini pada psikologi paling dasar adalah ya apapun yang kita lakukan ada aturannya gitu. Termasuk dalam berusaha. Kalau bicara seberapa penting ya penting banget karena banyak hal yang bisa banyak nilai yang bisa disampaikan dari kampanye Gempur Rokok Ilegal ini. Baik, untuk Ibu Kiti, dengan adanya sosialisasi program Gempur Rokok Ilegal ini ke lapisan masyarakat, apa sih harapan Ibu kepada masyarakat sendiri? Iya, baik Valen. Jadi saya sangat berharap kita semua nih waspada kalau ada tawaran harga rokok yang murah. Nah, itu, bisa beli rokok itu kan bukan sekedar di warung ya Mas Fadli ya, kayaknya di warung bisa, di pasar bisa, titip temen bisa, kemudian marketplace mungkin juga sudah mulai ada ya. Marketplace. Nah, kalau ada tawaran yang murah, curiga harusnya. Jangan tergiur. Karena apa? Satu, itu tadi Mas Fadli sudah sampaikan. Bahaya bagi kesehatannya belum terukur nih. Belum terukur, nggak ada standarisasi. Nggak ada standarisasi. Terus yang kedua, jika nanti kedapatan tertangkap menjual, mengkonsumsi dan membeli rokok ilegal, akan ada sanksi hukum. Ada sanksi hukum. Ada sanksi hukumnya. Jadi kan sayang, beli murahnya di awal, dapat sanksi hukum di
belakangnya. Kesehatan dapat lagi juga. kerugian kesehatan dan Ya. kerugian di usahanya Di juga. usahanya ya. juga, Iya. di usaha orang lain kan, Usaha nggak orang fair lain juga, terhadap orang benar, lain benar. gitu. Nah jadi itu saya mengajak sekali teman-teman semua, tolong sobat-sobat padi pasti banyak ini Sobat padi, iya. ikut menyebarkan semangat bahwa jangan pilih rokok yang murah, pastikan dulu Iya. murah boleh tapi dia sudah berpita cukai yang Iya. legal dan benar gitu. Jadi perlu sobat padi mengajak teman-teman semua Iya. untuk mengenali rokok ilegal seperti apa, rokok legal seperti apa, Karakteristiknya seperti apa supaya bisa memilih yang legal. Iya. Dan juga kita saling dukung, saling kuatkan untuk bisa menggempur rokok ilegal ini membahana. Iya. Supaya itu demi keadilan bagi kita semua. Amin. Gitu. Nah, Ibu Iya, saya kalau itu keliling juga ya, Ya. keliling beberapa daerah dan ada beberapa provinsi yang lain juga sedang sosialisasi juga. Jadi kalau masif, kan negara kita kepulauan, kalau masif pasti akan jauh lebih menyebar ya, lebih menyebar, jauh lebih menyebar menggema. sosialisasi ini. Iya, alhamdulillah. Apalagi kita sekarang ketemu idola. Kita ajak idola. Kita sangat berharap sang idola mengajak untuk tidak menjual, Iya. tidak membeli dan tidak mengkonsumsi rokok ilegal, sehingga nanti biasanya kalau para fans itu dengan idola manut, Mas Iya. Fadli. Nah, itu Iya. yang akan kita panutan ya. jadi panutan gitu. Karena ajakannya. sebenarnya pun bukan hanya karena ngikut panutannya atau gimana, dia pakai logika sederhana. Kalau ada barang murah gitu, ya pasti harus tanya. Ya, pasti, Curiga dulu. Iya, barang apapun itu ya. Kita, apalagi rokok gitu, rokok Iya. yang kita inhale gitu. Jadi Iya. kita bicara langsung ke impact-nya. diri kita sendiri Ke diri nih. kita. Sayangilah diri kita dengan cara cari yang benar. Benar. Iya. Mending cari yang benar daripada cari yang murah tapi kita tidak tahu apa standarnya gitu. Iya. Itu sobat padi pasti ngerti lah. Wah, Oh iya nih Bu, saya jadi ingat nih, saya ingin menyampaikan salam Kembali, dari ya. Kepala Kantor Wilayah dari BC Bali NTB NTT nih. Iya. Beliau sedang berhalangan untuk datang ke sini dan Iya. beliau merupakan sobat padi. iya. Waduh. Jadi beliau mungkin akan sangat senang sekali kalau nanti Mas Fadli menyampaikan salam sebagai sobat padi. Beliau sobat padi banget. Waduh. Banget. Banget. Iya. Ini sobat padi. Iya. Iya. Kanwil Kakanwil Bali Nusa Tenggara. Bali Nusa, Iya, Nusa Kakanwil Tenggara. Bea Cukai Bali Nusa Tenggara. Wow, sobat Iya. padinya luar biasa. Iya, Bapak Susila Bapak Brata. Susila Brata. Iya. Terima kasih sudah menjadi sobat padi. Terima kasih mengapresiasi karya-karya padi. Dan saya berharap kita bisa ketemu secepatnya. Alhamdulillah bisa mampir ke Bali nanti. Mampir ke Bali, insya Allah. Susila Brata. Siap, siap. Ini sekaligus simbolis ya Bu, karena Iya. pasti nggak hanya Pak Susila Brata aja yang sobat Iya. padi. Iya, kayaknya serombongan tuh. Iya. Banyak yang Di seluruh kantor Indonesia Iya. pasti ada yang diam-diam ternyata sobat padi. sobat padi. Dan Iya, iya. dengan kehadiran Mas Fadli ikut sosialisasi kami gempur rokok ilegal itu benar-benar membuat kami Bea Cukai merasa sangat sangat merasa terbantu, dikuatkan untuk kita sama-sama perang terhadap rokok Kehormatan ilegal. juga buat saya Terima bisa ikut kasih. membantu program dari Gempur Bea Cukai. rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Iya. Oke, untuk selanjutnya boleh nih Mas Fadli sampaikan closing statement gitu pada sobat Bea Cukai dan sobat padi. Ya. Untuk sobat Bea Cukai dan sobat padi, ya mungkin saya bicaranya filosofis ya. Ya. Dalam hidup pasti ada yang kita lakukan. Dan yang paling penting itu prinsipnya adalah aturan dan keadilan. Apabila ada sesuatu yang kita lihat tidak mengikuti aturan atau tidak berkeadilan, pasti dari dalam diri kita sendiri akan merasa itu bukan hal yang benar gitu. Jadi kayak ya saya minta ayo kita sama-sama bergerak sosialisasikan gempur rokok ilegal karena hal ini ya bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan mengikuti adab-adab aturan yang ada di satu peradaban. Ya.
semangat. Ya. Terima kasih. Iya, dan juga saya tambahkan jika teman-teman Sobat Padi menemukan hal-hal yang berkaitan dengan gempur rokok ilegal, harap dilaporkan. Kita langsung punya nomor pelaporan. Ada nomor hotline-nya juga. Ada ya? hotline-nya juga. Wow, Gitu. ini udah lengkap. Ya, jadi silakan laporkan. Kami akan sangat senang sekali. Itu bagian dari informasi yang akan kita olah untuk penanganan selanjutnya. Itu juga buat kontribusi juga. Ya, Kontribusi dukungan kita, dari Sobat dukungan dari Mas Fadli dan Sobat Padi Padi untuk kegiatan gempur rokok ilegal. Iya. Ya, saya terima kasih banyak Terima kasih sekali banyak. atas Terima kasih dukungan dan kehadirannya. Alhamdulillah, senang banget di sini saya dapat banyak dari tahu jadi paham lebih mendalam tentang apa yang sedang kita sosialisasikan, apa yang kita sedang usahakan untuk membuat kembali lagi bakti kepada negeri. Bakti kepada negeri, itu dia. Oh iya nih Bu, kan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sosialisasi dengan Sobat Bea Cukai dan juga Sobat Padi. Nah, sosialisasinya selanjutnya ini sesi yang spesial nih. Oke. Karena idola kita akan sosialisasi dengan inovasi, yaitu melalui lagu. Lagu. Mau nyanyi bareng nih, Iya. Mas Dan ini lagunya lagu sendiri ya. Lagu ciptaan Lagu ciptaan Bea Cukai Mataram. Bea Cukai Mataram. Ini luar biasa. Alhamdulillah, kita dapat kehormatan bernyanyi bersama Fadli. Mas Fadli. Oke, aku tadi sudah latihan. Ya. Tapi kalau ada salah-salah mohon dimaklumi. Kita ikuti Siap. dan nada-nada dari Mas Fadli. Gempur rokok ilegal, basmi dia yang nakal. Kita bercinta hati, bersinergi untuk negeri. Wah. Mohon maaf, salah-salah. Luar biasa. Sebuah kehormatan ya Bu. Sebuah kehormatan luar biasa. Memang selalu setiap lagu yang dinyanyikan Mas Fadli atau sama Padi itu bikin jadi merinding. seperti lagu sendiri gitu. Terima kasih banyak. Lagu sendiri dengan versinya Mas Fadli. Mas. Dan ini menurut saya campaign yang salah satu campaign yang paling efektif selain melalui sosial visual. Musik itu bahasa yang paling universal untuk menyampaikan pesan-pesan. Jadi selamat masuk ke hati. Coba dulu idolanya. Gitu. Luar biasa. Masya Allah nih. Nah, Sobat Bea Cukai dan Sobat Padi untuk sesi selanjutnya ini saya bisa deskripsikan nih, inget-inget tadi bahas-bahas Piala Dunia tahun 2022 itu seperti kejadian kalau bola nggak masuk ke gawang. Sayang sekali pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Nah, di penghujung acara ini kami mengucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti sampai akhir podcast kali ini dan juga sudah setia menyaksikan dan juga sosialisasi bersama Ibu Kepala Kantor Bea Cukai Mataram dan juga idola kita Mas Fadli. Terima kasih. Dan kami juga mengingatkan untuk sama-sama kita membasmi dan juga mendukung gempur rokok ilegal ini. Tapi saya usul nih. Untuk penutup kita, Mas Fadli menyumbangkan lagunya yang Eka waktu didengar waktu masih di ayunan. Masih kecil ya. Iya nih benar. Kan kalau di Piala Dunia itu 2 dekade yang lalu nih gitu. Nah, 1 dekade yang lalu itu kalau setiap pagi nih Sobat Bea Cukai dan juga Sobat Padi kalau pagi-pagi nonton TV, nonton kartun, atau nonton Upin Ipin ada yang diisi Lagu oleh ini ya. Padi. Iya. Sahabat selamanya. Kita Kita nyanyi ya? dengar. Ya, Oke, mari kita boleh. dengarkan. 2, 3 kapal berlayar di samudra. Ayo sahabatku kita bergembira, bermain, bernyanyi bersama, menikmati indahnya dunia. Karena sahabat untuk selamanya, berbagi dan saling menjaga. Kau dan aku sahabat untuk selamanya.
Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Terima kasih Fadli. banyak.